Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Minggu Advent ke-1, Minggu 30 November 2025. Kita belajar dari kitab Ulangan pasal 14. Ulangan pasal 14, demikianlah firman Tuhan, kamulah anak-anak Tuhan, Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2 dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung rajawali, ering janggut dan elang laut, elang merah, elang hitam dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering dan burung dendang air, burung ranggung, dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan, Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan, Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan, Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan, Allahmu, dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan,
sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan, Allahmu, memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Tema kita, kamu berbeda dengan dunia. Setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. Bahkan anak kembar pun memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Ada sifat dan karakter yang berbeda. Demikian pula kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita pun berbeda dengan dunia. Apa yang menjadi perbedaan kita dengan dunia? Marilah kita belajar dari bangsa Israel yang juga memiliki kekhasan dan perbedaan dari bangsa-bangsa lainnya. Antara lain, pertama, dalam hal perkabungan mereka, terlihat dari adanya larangan dari Allah untuk tidak menoreh-noreh diri atau mencukur rambut di atas dahi mereka karena kematian seseorang. Kedua, dalam hal makanan mereka, sudah diatur oleh Allah mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan, mana yang haram dan mana yang tidak haram. Ketiga, dalam hal memberikan persepuluhan, sudah diatur sedemikian rupa bagaimana cara mereka memberikan persepuluhan yang benar kepada Allah. Jelas ketika hal itulah yang menjadi perbedaan bangsa Israel dengan bangsa lain di sekitarnya. Mereka dituntut untuk terus menjaga identitas dan kekhasan diri sebagai umat kesayangan Allah. Lewat pembacaan ini, sebagai umat Kristen kita disadarkan untuk tetap menjaga kekhasan dan identitas kita sebagai umat kepunyaan Allah. Kita pun dituntut untuk taat dan setia kepada aturan dan ketetapan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berbeda dengan dunia, sebab kita memiliki iman dan kepercayaan hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Kita telah diselamatkan oleh-Nya. Oleh sebab itu, baiklah hidup ini kita pakai hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, melainkan terus berjuang menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Setia, taat, jujur, rendah hati dan hormat hanya kepadanya. Mari kita wujudkan kesetiaan kepada Allah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita dengan terus mengasihi dan melayani Allah dan sesama, menjadi saksi Kristus melalui kata dan tindakan, serta menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Mari kita berdoa. Melalui firman-Mu pagi ini Bapa, kami ingin mewujudkan kesetiaan kepada Allah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami dan terus mengasihi serta melayani Allah dan sesama, menjadi saksi Kristus melalui setiap kata dan tindakan kami, serta mampu menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami siap melanjutkan karya kami. Berkatilah kami. Khususnya untuk hari ini, kami ingin beribadah bersama dengan saudara-saudara kami datang ke rumah Tuhan. Berkatilah kami, sehingga apapun yang kami dengar hari ini, melalui pembacaan firman dan melalui puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, kami peroleh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut hari ini. Amin.